Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi dengan saya Fahmi Taufik Rizal. Selamat datang di Sahabat Channel Sambawa Satria Pegunungan. Supaya sobat semua dapat melihat konten-konten terbaru dan menarik dari kami, jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Malam takbir atau malam hari raya Idul Fitri selalu kita rayakan dengan penuh kegembiraan. Setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa Ramadan. Takbir bergema di mana-mana. Kohkol dan beduk ditabuh dengan penuh sukacita. Tapi bagaimana kalau situasi tersebut ternyata malah dibalas oleh cacian, oleh tindakan yang tidak sesuai dengan toleransi. Dan itu pernah terjadi di Tasikmalaya tahun 1936. Peristiwa ini pernah saya dengar dari beberapa sesepuh di Tasikmalaya yang mengalami masa kolonial Belanda, dan saat itu di tahun 2014 atau 15 saya sempat mewawancarai beberapa sesepuh dan meminta beliau untuk menceritakan tentang apa yang terjadi pada masa itu. Jadi diceritakan malam itu ya, adalah malam berakhirnya Ramadan. Jadi situasinya saat itu di sebuah masjid di pusat kota Tasikmalaya sekarang ya. Beliau menyebutnya itu Masjid Ambong namanya. Entah apa itu nama tempatnya, atau itu pemilik masjidnya, atau masjidnya memang diberi nama Ambong, saya juga kurang tahu, karena memang beliau juga yang menyampaikan sejarahnya juga tidak tahu jelas ya penamaan masjid. Tapi lokasinya itu ada di sekitar Jalan Tarumanegara. Ini lokasinya. Kalau sekarang masjidnya sudah tidak memperlihatkan masjid kuno ya, karena itu bangunan baru ya seperti itu. Nah, di sana konon pernah ada sebuah peristiwa ya, di malam Lebaran saat itu ya, di tanggal 15 Desember 1936, ketika orang-orang itu sedang bertakbir, memukul beduk dan kohkol seperti itu. Nah, tiba-tiba datang seorang bertubuh besar, itu katanya suami istri. Mereka itu Belanda Yahudi, laki-lakinya itu bernama A.J.K. Yakob atau dikenal dengan Tuan Yakob. Dan karena setelah peristiwa ini akhirnya masyarakat memplesetkannya, memanggilnya si Yakob ya. Jadi mereka berdua ini datang ke masjid membawa seekor anjing kesayangannya ya, anjing herder ya, yang tingginya itu sepaha lah. Jadi melontarkan kata-kata yang memang tidak senonoh ya, anjing, babi lah gitu kan. Itu dilontarkan oleh Tuan Yakob ini ya, sambil mengacung-acungkan cemeti ya, dan otomatis yang ada di masjid keluar. 2 orang yang ada di masjid saat itu keluar, awalnya menyepelekan beliau ya, lalu karena dianggapnya sepele itu mengacungkan cemetinya Tuan Yakob ini ya. Jadi intinya yang saya dengar dari sesepuh ini, beliau ini merasa terganggu ya, istirahatnya ya, ganeng gitu mencik sunama sih. Kalau dalam bahasa Sunda itu ganeng, berisik ya. Saya beberapa tahun yang lalu menemukan sebuah artikel di internet karya dari mahasiswa pasca sarjana itu tentang peristiwa ini ya, Yakob Fire ya, Yahudi versus Islam di Tasikmalaya tahun 1936. Ini tulisan karya Rahim Asyik Esos ya. Nah, di sini mungkin bisa lebih lengkap ya cerita kalau saya lebih mendengar langsung dari narasumbernya ya. Jadi sebagaimana lazimnya akhir Ramadan Selasa pukul 8:30 itu langgar atau masjid di Jalan Jajawai ya. Tasikmalaya ramai. Di teras masjid anak-anak berlarian dan berteriak-teriak sambil berebut memukul beduk dan kentongan. Di dalam masjid Atung dan Mad Ahmar duduk bersila sambil takbiran. Saat sedang melantunkan Allahu Akbar,
kata Atung ya. Dari luar terdengar suara orang marah-marah sambil mengucapkan sumpah serapah. Monyet lah gitu. Tak beberapa lama pintu masjid dibuka, lalu masuk AJK Yakob atau Yakob tua ini bersama istrinya sambil membawa anjing. Nah, Yakob ini tinggal sekitar 30 meter dari masjid, hanya terhalang sebuah gedung. Tak heran kalau kegaduhan di masjid mengganggunya. Dari mulut Yakob tersebut meluncur makian kasar, monyet, babi, anjing, dan sebagainya yang ditujukan kepada Atung dan Mat Ahmad. Disemprot mendadak seperti itu, Atung terkesima. Ya. Tanpa sadar, Atung mengambil juadah yang ada di tempatnya. Seperti itu, lalu memakannya. Nih. Melihat respon Atung ini, Yakob semakin naik pitam, marah ya seperti itu. Sambil terus memaki, dia mengacung-acungkan cambuk yang biasa digunakannya untuk memukul anjing herder itu. Ya, lantaran merasa takut, Atung meminta maaf, "Ampun Tuan." Ya. Nah, setelah itu Yakob pergi, namun tak lama kemudian datang lagi, kali ini dengan membawa seorang opas. Ya. Ia meminta anak-anak memukul beduknya pelan-pelan saja, sama seperti yang umum dilakukan umat Islam di daerah lain, katanya. Atung langsung membalas, menimpal. Justru kalau ikut aturan umumnya, suaranya akan lebih kencang. Ya, sementara di Masjid Jajawai, kegaduhan akhirnya sudah jauh dikurangi. Bahkan saat subuh ketika di daerah lain beduk masih dipukul, di Jajawai atau di masjid ini sama sekali tidak mengganggu orang yang sedang tidur. Mat Ahmad kemudian mengajak Atung malam itu melaporkan kasusnya ke polisi. Namun polisi tak langsung menerimanya. Mantri polisi meminta laporan dibuat keesokan harinya, lagi mengingat sedang dalam suasana lebaran. Yang mengejutkan sendiri, ya, istrinya Tuan Yakob ini malah membiarkan anjing herdernya itu masuk ke dalam masjid. Dan ini otomatis memicu kemarahan ya umat Islam di Tasikmalaya saat itu. Karena dari pihak keamanan tidak ada tanggapan apapun, ya, tidak diproses seperti itu langsung, sehingga akhirnya saat itu diberitakanlah ya di dalam surat kabar ya, di Tasikmalaya saat itu. Surat kabar yang terkenal saat itu diantaranya sifat tahunan, lalu perbincangan, ya, lalu juga sinar Pasundan, ya, dan banyak lagi pokoknya saat itu ya surat kabar di Tasikmalaya yang menyebarluaskan tentang kabar ini ya. Dan akhirnya puncaknya itu terjadi pada tanggal 22 Desember 1936. Jadi seluruh umat Islam bukan hanya dari Tasikmalaya tapi dari berbagai daerah berkumpul ya. Ada yang mengatakan sekitar 35.000 di dalam surat kabar sifat tahunan ya, untuk rapat terbuka di Masjid Agung Tasikmalaya saat itu. Saya mengetahui sejarahnya itu dari Pak Markis ya, yang dahulunya pemilik terakhir dari hotel penginapan Sunda. Nah, beliau sebelum meninggal tahun 2015 sempat bercerita ya tentang itu ya. Karena lokasinya beberapa meter dari masjid tempat kejadian itu terjadi, dan juga tidak jauh beberapa meter ke arah stasiun Tasikmalaya itu ada rumah si Yakob. Jadi beliau ini punya perusahaan yang bernama PEH ya. Jadi perusahaan yang bergerak di bidang angkutan pertambangan. Beliau merasa terganggu ya, istilahnya merasa terganggu karena lokasi antara rumahnya dengan masjid yang tadi saya perlihatkan wajahnya itu tidak jauh, hanya terhalang oleh satu bangunan saja ya saat itu. Penasaran ya, di mana sih letak rumah dari si Yakob tua ini? Saya akan mengajak kalian ke sana. Saya sekarang sudah ada di Jalan Tarumanegara yang dahulunya itu bernama Stasiun W. Lokasinya berada di bundaran Jalan Dewi Sartika dan Tarumanegara. Nah, di seberang saya ada bangunan Damri ya, bangunan tua Damri. Ini dahulunya konon katanya, kata para sesepuh dan juga beberapa sumber, ini bekas rumah Tuan Yakob ya. Yang dapat saya ceritakan ya, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dari ucapan saya, dan selamat Hari Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dari saya ucapkan sekian, bila taufiq wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.